Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ya, setelah maraton Saw kali ini kita kembali ke ngalor seperti biasa lur ya, oke? Kenapa? Mau yang plot twist? Sabar. Film bagus macam-macam dan gak cuma plot twist lur. Oke. Balik mana ambil aku Icang dengan peribahasa kali ini. Buah jatuh tidak jauh kok, di situ-situ aja. Kali ini kita akan mengalor salah satu film horor terbaik asal Iran yang berjudul Under the Shadow tahun 2016, mengisahkan wanita yang tinggal di sebuah apartemen bersama suami dan anaknya di kota Tehran, ibu kotanya Iran. Karena saat itu sedang terjadi peperangan besar, ngerinya teror yang mengancam mereka bukan hanya serangan militer, tapi juga makhluk tak kasat mata. Seperti apakah kengeriannya? Langsung aja kita ke requestan. Salam-salam, ambil kata-kata dari dulurku Wildan ya. Ikan hiu makan tomat. Kapan plot twist India cak? BTW salam mantanku. Wildan ini tahu konsep pantun gak Anda? Dan Anda ini Dan. Mana pakai salam-salam ke mantan lagi? Krik. Monggo skecaaken. Perang antara Irak dan Iran dari tahun 1980 hingga 1988 merupakan salah satu perang terpanjang di abad ke-20 yang diawali dengan konflik revolusi Iran 1979 lur. Dan melalui konflik tersebut, Iran mengalami perubahan drastis dalam aspek budaya dan politik. Lalu di akhir dekade 80-an, Irak dan Iran saling melempar serangan bom ke titik-titik vital kedua negara. Jelas peperangan ini menyebarkan ketakutan di masyarakat dari kedua belah pihak, dan inilah di bawah bayangan. Pada tahun 1980-an di kota Tehran, ibu kota negara Iran, seorang wanita bernama Sideh dilarang melanjutkan kuliahnya sebagai dokter karena keterlibatannya 10 tahun lalu dalam organisasi sayap kiri seperti komunisme. Sideh pun merasa sedih, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintahan saat itu akan mencekal siapapun yang berkaitan dengan gerakan kekiri-kirian lur. Namun ngerinya di tengah percakapan mereka, terdapat roket yang menyasar ke lokasi tak jauh dari sana. مثلا نمیستم چپ و راست یعنی شور و هیجان داشتم. بذار رک پوسکنده بهت بگم با تاریخچه‌ای که تو داری یکی این گروه های چپی سرمونم کاری بود. Sesampainya di unit apartemennya, Sideh bertemu dengan tetangganya, sebut saja Tukiem, yang sering dimintai bantuan oleh Sideh untuk menjaga anaknya bernama Dorsa. Saking kecewanya tidak bisa lanjut kuliah, Sideh pun membuang semua buku-buku kedokterannya, kecuali buku dari mendiang ibunya yang meninggal 6 bulan lalu, dan buku tersebut disimpan ke laci putih yang dikunci rapat. Malam harinya suami Sideh yaitu Irats pulang dari kerja dan berusaha menenangkan istrinya yang masih bersedih. Lalu tiba-tiba terdengar suara alarm serangan udara yang diikuti dengan pemadaman listrik. Gak pakai lama keluarga Sideh langsung menyelamatkan diri ke basement. Namun Dek Dorsa sempat ribet nyari boneka kesayangan hadiah dari ayahnya yang dinamakan Kimia. Hanya beberapa orang saja yang berlindung di basement lur, karena banyak penghuni-penghuni lainnya yang sudah kabur keluar kota untuk mengamankan diri. Akan tetapi Dorsa sempat membisikkan sesuatu ke seorang bocil laki-laki bernama Mehdi yang juga memberikan jimat berbentuk gulungan bulu kucing yang dipercaya bisa mengusir syaiton. Usut punya usut, Mehdi baru pindah ke rumah omnya di apartemen itu setelah kehilangan kedua ortunya karena perang. به هر حال تو فعلا از دستت اصلا کجا میدونی ولی شایعه است که میگن با آزادی هوایی که Ketika situasi sudah aman dan penghuni balik ke unit masing-masing, malam itu Dorsa tidak bisa tidur karena mendengar seseorang yang berjalan-jalan di unit apartemen, dan Irats pun langsung bangun menemani putrinya. Lalu esok paginya Irats menemukan surat wajib militer dari pemerintah, namun dia masih belum tahu akan ditempatkan di mana. Mendengar kabar tersebut, Sideh pun semakin bete karena meskipun Irats adalah dokter, tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemputnya di peperangan lur. Saking keselnya, Sideh langsung sibuk senam aerobik sambil nonton video dan tidak merespon suaminya. دیشب خواب بد دیدی؟ میگه صدا پا شنیده میگه ازامه بهت وزارت بهداشت ببینم که کجا
Kekhawatiran Sideh semakin menjadi-jadi karena Irats akan ditempatkan di pos militer yang berada di tengah medan pertempuran. Lalu Irats menyarankan Sideh dan Dorsa pindah ke tempat orang tuanya karena rumor yang beredar Irak akan segera menyerang Tehran. Apalagi Irats tidak bisa menemani mereka dan rumah orang tuanya berada di wilayah yang lebih aman. Namun Sideh menolak karena dia tidak mau jadi beban bagi siapapun, dan di rumah mertuanya saudara-saudara Irats juga sering mengolok-ngolok Sideh. Lalu ketika sedang beres-beres kamar anaknya, Sideh pun membuang jimat yang diberikan Mehdi ke tempat sampah. Setelah itu Sideh dan Irats bertengkar karena Sideh masih kecewa tidak bisa meneruskan kuliahnya dan sangat khawatir dengan Irats. Lalu ketika sudah selesai bersiap, Irats pun menitipkan uang sewa apartemen dan pamit pergi. Sedangkan Sideh hanya bisa mendoakan keselamatan suaminya. همه دارن جمع میکنن شهر میرن اینجا جامو خوبه پیش مام بابام حد پشتم بودی خیلی نامردی وقت درس موندن هست بچت مشکل داری؟ من میترسم چش به هم بزنی من برد Di malam hari Dorsa tidak berani ke kamar mandi sendiri sampai dia ngompol di kasurnya lur. Lalu keesokan paginya Dorsa pun menjelaskan ke ibunya jika dia merasa takut karena Mehdi membisikkan tentang sosok jin yang akan datang ke apartemen. Itulah kenapa Mehdi memberikan jimat bulu kucing untuk menjauhkan Dorsa dari jin tersebut. Sideh berusaha menenangkan anaknya dengan mengatakan bahwa jin sebenarnya tidak ada. Setelah itu Sideh pergi menemui tantenya Mehdi sekaligus pemilik apartemen, sebut saja Ngatemi, untuk menegur Mehdi agar tidak mengatakan cerita-cerita serem lagi ke Dorsa. Namun Sideh sangat terkejut ketika Ngatemi memberitahu bahwa Mehdi sudah lama bisu sejak kedua orang tuanya meninggal lur. Nah lo, از چی میترسی؟ مهدی خود ما رو اذیت مهدی خیلی بیجا میکنه درست از این قصه تعریف کلامم حرف نمیزنه بهم گفته مواظب باشم که اونا دارن میان Sideh ditelepon oleh Irats yang mengatakan jika situasi perang di sekitarnya cukup mengerikan. Irats juga kembali meminta agar mereka berdua pindah ke rumah ortunya karena radio asing mengatakan jika Irak akan meratakan Tehran dengan misil. Tapi Sideh masih menolak karena belum ada berita resmi tentang penyerangan itu. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar dan Sideh pun buru-buru OTW ke basement bersama anaknya. Akan tetapi Dorsa balik lagi ke unit untuk mengambil kimia yang ketinggalan. Langit-langit apartemen pun sampai retak dan Sideh menemukan Dorsa yang telah pingsan. Untungnya dia sadar kembali dan mengaku jika barusan pingsan karena melihat sosok jin. Tak lama kemudian tetangga, sebut saja Wati, yang tahu Sideh pernah kuliah kedokteran, meminta bantuannya untuk menolong ayahnya yang pingsan gara-gara seonggok misil jatuh di depannya. Sumpah ngeri kali, Krik, karena misil itu bisa meledak kapan saja ya kan lur. Naasnya nyawa si bapak tidak terselamatkan meski Sideh sudah berusaha memberi nafas buatan. Di lain sisi alhamdulillahnya misil tidak meledak dan langsung diangkat dari gedung tersebut. Sedangkan lubang tempat misil itu jatuh juga ditutup dengan kain hitam. بابام داره میمیره بهش بده دکتری بتونه اینجاست Ketika balik ke unitnya, Dorsa tidak menemukan kimia dan menurutnya boneka itu diambil oleh jin karena sendirian. Sideh pun menenangkan Dorsa dan memintanya untuk tidur karena badan putrinya lagi demam. Setelah itu Sideh membersihkan rumah sampai mengganti sementara jendela yang pecah dengan plastik. Malam harinya Sideh pun terbangun dan memeluk Dorsa yang tidak bisa tidur karena mimpi buruk. Akan tetapi Sideh sangat terkejut lur, karena tiba-tiba Dorsa berubah menjadi kimia dan pintu keluar juga tertutup sendiri. Ternyata apa yang dialami oleh Sideh barusan hanyalah mimpi, dan saat itu Dorsa menggedor-gedor pintu karena ingin mencari kimia yang dibawa ke lantai atas oleh jin, dan Dorsa mengatakannya sambil menunjuk retakan di langit-langit.
Besoknya Sideh kehilangan kaset VHS 6 yang biasanya dia tonton. Setelah itu mas-mas tukang kaca pun datang untuk memasang jendela dan Sideh buru-buru menutup lemari bawah TV-nya untuk menyembunyikan VHS serta kaset-kaset lainnya. Karena di masa itu lur, pemerintah Iran memang melarang rakyatnya untuk memiliki perangkat video rumahan seperti mesin VHS dan juga kaset. Tak lama kemudian Wati datang untuk pamit pergi ke kampung halamannya. Wati mengatakan jika ayahnya sebenarnya baik-baik saja setelah misil jatuh. Bahkan beliau masih bisa jalan mengambil air putih. Tapi tiba-tiba ayahnya teriak ketakutan sambil melotot ke sosok tak kasat mata yang berada di belakang Wati. Jelas saat itu Wati pun menganggap ada seonggok jin yang mengganggu ayahnya. Namun Sideh tidak percaya dan dia pun yakin jika ayah Wati memang meninggal akibat syok karena serangan misil. Malam harinya ketika sedang tidur, Sideh pun sangat terkejut karena suaminya Iras tiba-tiba ada di sampingnya lur. Dan tiba-tiba صورتش وحشت زد انگار یه چیزی میبینه که من گفتاد گفتی یه چیزایی پرگل تو برو تو چرا که نمی‌دونم. رو تخت زیر لحاف بود نبود. keesokan paginya Sideh pun kaget saat menemukan kaset VHS 6-nya di tempat sampah dengan pita yang sudah terurai. Sementara itu Dorsa lari ke unit di atas dan menggedor-gedor pintu karena menurutnya kimia ada di sana. Sedangkan Bunga Temi yang kepo sempat memperhatikan mereka dari tangga. من تو آشغالا چی کار میکنه؟ مگه با تو نیستم؟ Setelah itu Sideh pergi ke rumah Bunga Temi untuk bayar uang sewa. Lalu Ngatemi pun bertanya apakah akhir-akhir ini Sideh sering mendengar suara-suara aneh. Sideh pun meminta maaf jika Ngatemi terganggu dengan Dorsa yang berisik karena dia sedang gelisah akibat sakit demam. Namun yang Ngatemi maksud bukanlah itu, melainkan suara aneh dari sosok jin karena Mehdi juga terlihat gelisah akhir-akhir ini. Ngatemi mengatakan jika misil itu jatuh ke sana dengan membawa seonggok jin karena jin dapat berpindah-pindah tempat dengan menaiki angin untuk menemukan seseorang yang bisa dirasuki. Menurut Ngatemi, Dorsa menggedor-gedor unit di atasnya bukan karena gelisah akibat demam, tapi memang mencari bonekanya yang hilang. Dan apabila jin sampai mengambil barang pribadi yang berharga, maka pemilik barang-barang itu akan terus dihantui oleh jin tersebut. میگم شما تازگی‌ها یه اگه منظورتون اینجا از این ور میان اون ور بنده خدایی رو گیر بیاد میدونی اگه اینا یه چیز هر جا بریم میان عروسک مورد علاقش گم شد بهتره من دیگه زحمت Karena penasaran, Sideh pun meminjam buku tentang jin milik Tukiyem. Dari buku tersebut Sideh mengetahui bahwa jin suka mendekati orang yang gelisah dan ketakutan. Setelah itu Tukiyem pun pamit pergi dengan suaminya ke rumah anaknya di luar kota yang lebih aman. Namun di malam harinya Sideh pun terbangun dan membetulkan selotip yang terlepas di jendela. Tapi tiba-tiba mampus, kaget nggak kalian lur? Karena kejadian barusan Sideh pun tidak bisa tidur dan akhirnya lanjut senam aerobik agar bisa melupakannya karena mungkin dia hanya berhalusinasi. Karena demamnya masih belum turun, keesokan paginya Sideh pun membawa Dorsa ke dokter anak yang kebetulan adalah teman sekampus Sideh dahulu. Setelah diperiksa ternyata Dorsa baik-baik saja dan menurut Pak Dokter, Dorsa hanya mengalami stres, mungkin karena takut perang atau karena penyebab lainnya. Lalu di jalan pulang tanpa sengaja Sideh melihat Mehdi yang jalan sendirian dan mengantarkannya balik ke apartemen. Anehnya dia sempat menengok ke Dorsa yang lagi tidur dan menanyakan di manakah boneka kimianya yang hilang. Jelas Sideh pun terkejut karena dari pengakuan Ngatemi si Mehdi masih bisu ya kan. Lalu sesampainya di apartemen, Bunga Temi berterima kasih ke Sideh yang telah mengantarkan Mehdi kembali karena sebelumnya Mehdi pergi
pergi tanpa izin. Ngatomi juga sekalian pamit pergi keluar kota bersama keluarganya dan juga Mehdi untuk menghindari kota Tehran yang sudah tidak aman lagi. Bahkan Sideh tidak sempat bertanya mengapa Mehdi bisa kembali bicara. فشار رو هممون زیاده. چه بیماریش عصبی باشه. اینجا چیکار میکنی؟ میخوای برسونمت؟ گرش کجاست؟ به سلامت. براتون بخیر. Karena tidak ada penghuni apartemen selain Sideh dan Dorsa, Sideh pun akhirnya terpaksa ikut pergi menyelamatkan diri ke rumah mertuanya. Akan tetapi Dorsa menolak karena boneka kimia masih belum ditemukan dan sangat yakin ada seseorang yang telah mengambilnya. Dorsa juga mengaku tidak mengambil apalagi membuang kaset VHS ibunya, dan dia sangat memohon agar Sideh mencari kimia dulu sebelum pergi. Namun Sideh masih tidak menemukannya lur, meski sudah mencari ke sudut-sudut rumah dan setiap laci lemari sampai emosi sendiri ya kan. برای همیشه مریض که نمیخوای حالم خوب بشه. ما تا پیداش کردیم پا میشیم میریم باشه؟ Tak lama kemudian alarm serangan udara kembali terdengar dan Sideh langsung membawa Dorsa turun ke basement. Tapi suasana kali ini mencekam lur, karena hanya mereka berdua yang ada di gedung apartemen ya kan. Maka dari itu di malam harinya Sideh memperbolehkan Dorsa untuk tidur di sampingnya. Namun Sideh yang gelisah lagi-lagi terbangun dan melihat sosok pria misterius yang tiba-tiba muncul dan anehnya masuk ke retakan langit-langit. Sedangkan Dorsa juga berbicara dengan sosok wanita tak kasat mata yang mengetahui di manakah boneka kimia berada. Gak pakai lama Sideh yang ketakutan segera membawa Dorsa kabur keluar gedung. Tapi yang terjadi, Sideh dan Dorsa ditangkap polisi karena memang saat itu diberlakukan peraturan jam malam dan tidak boleh ada penduduk di luar rumah pada malam hari. Untungnya Sideh diloloskan begitu saja dan hanya kena tegur karena berani jalan-jalan keluar tanpa memakai kerudung. میدونی مجازات چلاقه برو دعا کن بهت رحم کنه یه زن باید بیشتر از هر چیزی از چشمش برو شرم کن. Sepulangnya ke apartemen, Sideh mengseloti peretakan di langit-langit dan Irat sempat menelpon untuk kembali mengingatkan agar segera ke rumah ortunya. Namun tak lama kemudian ada yang mengetok pintu depan apartemen dan ketika Sideh membukanya lur, لجبازی کجا بوده؟ آخه میگه تو نمیتونی اونو پیداش کنم. iya, sosok jin masuk ke dalam apartemen yang biar gampang kita sebut saja Mbak Kunti ya lur ya. Dorsa mengatakan jika Mbak Kunti sebenarnya baik dan sering mengajaknya bermain. Mbak Kunti juga pernah mengatakan jika dia lebih bisa menjaga Dorsa daripada Sideh dan dia juga tahu di mana kimia berada. Namun Sideh masih berusaha menenangkan anaknya dan mengatakan bahwa jin hanyalah imajinasi Dorsa yang merasa takut. Lalu ketika lanjut mencari kimia, Sideh pun emosi karena Dorsa terus menyebut-nyebut Mbak Kunti dan Dorsa yang ikut jengkel sampai berani menyerang ibunya. Di malam hari sambil menjaga Dorsa tidur, Sideh pun membawa gunting untuk berjaga-jaga jika makhluk sebelumnya tiba-tiba muncul. Akan tetapi Sideh yang kelelahan akhirnya tertidur dan bermimpi melihat Dorsa yang disorot cahaya dari celah tempat misil tersebut jatuh dan خانم راست از این چرت و پرتا خسته شدم. میکنم منو جاش ببر. Sideh yang terbangun sudah berada di depan pintu unit lantai atas dan ketika balik ke rumah, Dorsa sudah bersembunyi di bawah kasur karena ketakutan mendengar suara-suara aneh. Setelah itu terdengar suara gemuruh di dalam apartemen disertai bayangan hitam yang bergerak cepat dan Sideh mendapat telepon dari Irats. Namun sepertinya itu adalah jin lur karena dia menyebut Sideh tidak becus merawat anak hingga Dorsa membencinya. Sementara itu kain penutup
menutup lubang bekas misil terlepas dan berkibar-kibar di balik jendela, Sideh pun naik ke atap gedung untuk mengecek lubang tersebut. Yang anehnya terdapat buku peninggalan ibunya di sana. Padahal jelas-jelas laci putih tempat menaruh buku itu sudah dikunci rapat, ya kan Lur? Saat itu juga Sideh pun membuka laci tersebut dan ya, boneka kimia ada di dalam sana dan sudah terpotong-potong. Melihat itu Dorsa pun langsung menuduh ibunya. Namun Sideh menjelaskan bahwa jinlah yang melakukan hal jahat tersebut untuk memfitnah Sideh agar Dorsa semakin membencinya dan memihak kepada jin. Setelah itu Sideh merangkai kembali tubuh kimia dengan selotip dan tak lama kemudian Dorsa sembuh dari demamnya. Ternyata bocil satu ini sakit karena kepikiran dengan bonekanya yang belum ketemu, Lur. تو برو فعلا دراز بکش. شد کردی من درستش کردم. خب این که جای تو چیزا کنی من این کار کردم. تبت برید. Tiba-tiba alarm serangan udara terdengar dan Sideh pun buru-buru membawa Dorsa ke basement. Namun di sana Sideh mendengar suara Dorsa yang berteriak minta tolong dari unit apartemennya. Gak pakai lama Sideh langsung OTW balik ke kamar karena bisa jadi Dorsa yang di basement adalah jin yang menyamar. Akan tetapi selotip diretakan langit-langit sudah terbuka dan sesuatu yang sangat mengerikan terjadi ketika Sideh menarik Dorsa yang bersembunyi ketakutan di bawah tempat tidur. میگه تو کی میاره ورش داری تو دروغ میگی Ternyata Dorsa yang asli berada di basement dan Dorsa lebih percaya dengan omongan Mbak Kunti bahwa Sideh lah yang menyembunyikan kimia selama ini. Namun Sideh berusaha menyadarkan Dorsa dan mengajaknya segera pergi dari sana karena dia tidak ingin kehilangan putrinya yang begitu dia cintai. Tapi tiba-tiba Mbak Kunti menangkap Dorsa dengan kainnya dan Sideh langsung masuk ke kain tersebut demi menyelamatkannya. Untungnya Dorsa berhasil ditarik keluar, namun kain Mbak Kunti tiba-tiba menyerap ke lantai seolah-olah menjadi lumpur hisap yang akan menelan Sideh. Sampai akhirnya alhamdulillahnya Sideh lolos dari lumpur. Lalu mereka berdua pun segera masuk ke mobil dan Sideh langsung menjebol pintu garasi. Setelah semua yang terjadi, mereka pun berhasil keluar dari apartemen laknat tersebut dan OTW ke rumah mertua Sideh. Namun terlihat kepala kimia yang copot dan tertinggal di basement. Sedangkan buku peninggalan mendiang ibu Sideh juga masih tergeletak di bawah lubang tempat misil jatuh. Itu artinya Lur, Mbak Kunti masih akan terus menghantui Sideh dan Dorsa karena barang kesayangan mereka berdua masih tertinggal di gedung itu. Buyar. Jadi Lur, sosok jin di film ini bisa dibilang adalah metafora dari peperangan dan politik yang sangat berdampak pada trauma psikologis, khususnya peran wanita yang serba dibatasi Lur. Lagi-lagi kita bisa bersyukur hidup dalam kemerdekaan dan ingatlah, trauma akan membawa kalian larut dalam kesedihan. Jadi segera pulihkan luka-lukamu Lur, bukan hanya dengan menunggu waktu, tapi juga dengan kekuatan hati dan pikiran yang bisa cepat menyembuhkan. Assalamualaikum.